Shalom, ada sukacita men? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seri khotbah dengan tema zaman nu dan zaman sekarang, kita masuk pada bagian ke-6 dengan subtema seperti apakah dunia saat kedatangan Kristus kali kedua? Seperti apakah dunia saat kedatangan Kristus kali kedua? Dalam Matius pasal 24 ayat 37 diakhiri dengan kalimat, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali di awan di angkasa. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ketika Yesus kembali naik ke surga, ini adalah peristiwa yang literal atau nyata, dapat dilihat oleh mata. Murid-murid dapat menyaksikan dia naik ke surga. Tubuh fisiknya naik ke surga dan kemudian tidak kelihatan lagi, tertutup oleh awan. Kemudian Alkitab berkata, mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kalimat dalam ayat-ayat ini jelas dan bersifat literal. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti waktu ia naik ke surga, yaitu melalui awan. Perhatikan baik-baik saudara. Yesus akan datang kembali ke tempat yang sama, yaitu di atas Bukit Zaitun. Yesus akan kembali dengan tubuh fisik yang sama, melalui awan yang sama, dan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun yang sama. Sekarang, sesuai dengan subtema kita saat ini, sangat penting untuk kita mengerti akan menjadi seperti apakah dunia ini ketika Yesus datang kembali. Yesus berkata bahwa dunia akan seperti zaman Nuh. Ini artinya hanya akan ada sedikit orang Kristen sejati ketika hari kedatangannya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, ada dua hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, Perjanjian Lama menjelaskan Yesus akan datang kembali. Perjanjian Lama menjelaskan Yesus akan datang kembali. Ketika Yesus datang untuk pertama kali, orang-orang menolaknya karena mereka telah mempelajari bagian-bagian Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan mati. Dalam Yesaya 53, Mazmur 22, dan seterusnya. Tetapi pada zaman sekarang, yang terjadi justru kebalikannya. Banyak orang yang telah mengetahui tentang kehidupan Yesus sampai kematiannya di bumi, tetapi menolak kedatangan Yesus untuk kali kedua dalam kemuliaan. Kedua peristiwa kedatangan Yesus ini sebenarnya sama-sama penting. Ia telah mati di kayu salib agar dosa-dosa kita ditebus atau diampuni.
ia juga harus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Henokh, generasi ketujuh setelah Adam, memberikan gambaran tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Mari kita baca Yudas 1 ayat 14 dan 15. Yudas 1 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henokh memberitahukan fakta tentang orang-orang Kristen yang dibangkitkan yang akan datang kembali bersama Yesus ketika Yesus turun melalui awan ke bumi ini menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Kata beribu-ribu bukanlah jumlah angka yang pasti. Ini menjelaskan jemaat-jemaat yang telah diselamatkan yang masuk surga. Beribu-ribu orang mempresentasikan jumlah semua orang kudus, yaitu semua orang percaya yang telah dibangkitkan, akan turun kembali dari langit dan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun untuk memerintah bersama Kristus dalam kerajaannya di dunia ini, dan untuk menghakimi semua orang fasik dan menjatuhkan hukuman atas mereka. Ketika Yesus dengan orang-orang kudusnya datang kembali ke dunia, ia akan menjatuhkan hukuman bagi bangsa-bangsa yang memberontak pada hari penghakiman yang agung. Roh Kudus mengutip berita Henokh dalam Yudas ini, yaitu berita tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Demikian juga dengan Ayub. Ia menulis kitab yang paling tua dalam Alkitab. Ditulis sebelum zaman Musa, kira-kira 1520 sebelum Masehi. Ayub berkata tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita baca Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Ayub 19 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saudara, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Ayub percaya tentang kebangkitan tubuh secara literal. Ini juga menunjukkan bahwa ia percaya mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali secara literal dan secara fisik. Ia begitu yakin bahwa Kristus akan datang dan berdiri di bumi ini di kemudian hari. Jadi dalam kitab Ayub, yaitu kitab tertua dalam Alkitab, telah dicatat pengajaran yang jelas tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saudara, kita telah melihat dua penekanan paling awal tentang kedatangan Kristus kali kedua, yaitu khotbah tentang Nuh dan nubuatan Ayub. Saya ulang, khotbah tentang Nuh dan nubuatan Ayub. Tetapi marilah kita melihat penekanan tentang kedatangan Kristus kali kedua untuk pertama kalinya di dalam kitab Kejadian. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ingat, Allah berkata kepada iblis tentang dua konflik yang berbeda antara Yesus dan ular. Benih perempuan adalah Yesus Kristus,
Dan ayat ini menjelaskan kepada kita setan akan meremukan tumitnya, yaitu tumit Yesus Kristus diremukan di kayu salib, di Kalvari, sebagai penggenapan dari nubuatan ini. Tetapi nubuatan kedua berbicara tentang Yesus yang akan meremukan kepala iblis. Dan ini terjadi saat kedatangan Kristus kali kedua, yaitu untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini dan memenjarakan iblis selama 1000 tahun dan lalu melemparkannya ke lautan api belerang untuk selama-lamanya. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 2 dan 10. Wahyu 20 ayat 2 dan 10. Demikian firman Tuhan. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nubuatan pertama dari Kejadian pasal 3 ayat 15 ini telah digenapi di kayu salib oleh Yesus Kristus. Dan nubuatan kedua akan digenapi, yaitu ketika Kristus datang kembali dan memenjarakan iblis dan menghakiminya. Ini adalah nubuatan tertua tentang kedatangan Kristus kali kedua yang dicatat oleh Alkitab. Jadi, saudara, nubuatan yang Allah berikan tentang kedatangan Yesus untuk kali kedua sudah diberikan sejak di Taman Eden. Khotbah Henos sebelum air bah, dan nubuatan Ayub sebelum zamannya Musa. Dan puncaknya, mari kita baca Zakaria 14 ayat 4 dan 5. Zakaria 14 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Zakaria memprediksi kemenangan Mesias pada perang Harmagedon, ketika bangsa-bangsa Yunani yang dipimpin oleh Antikristus akan dikalahkan saat kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Zakaria melihat bahwa Yesus berdiri di Bukit Zaitun, dari tempat di mana Yesus naik ke surga. Dan saat dia datang di tempat yang sama, saat itu gunung itu akan terbelah menjadi dua, menciptakan suatu celah lembah di Laut Mediterania yang sampai ke Laut Mati. Zakaria mencatat tentang kedatangan Kristus kali kedua hampir di akhir perjanjian lama, sebelum apa yang dikatakan Malaki 3 ayat 1 yang berkata, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke bait-Nya. Inilah berita-berita yang sangat jelas dalam perjanjian lama tentang kedatangan Kristus kali kedua. Kristus akan turun dari surga ke Bukit Zaitun, dan kemudian Dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun dan masuk ke dalam bait suci yang dibangun pada saat masa tribulasi. Sepanjang pelayanannya di bumi, Kristus pernah menyucikan bait suci 2 kali. Sekali pada permulaan pelayanannya dalam Yohanes pasal 2, dan kemudian pada akhir pelayanannya semasa Ia hidup di dunia di dalam Matius pasal 21. Dalam 2 kasus ini, Dia membalikan meja-meja penukaran uang dan melepaskan merpati yang dijual di sana. Ia membuat cambuk dan mengusir mereka dari bait suci. Dan begitu juga domba-domba dan lembu yang dijual di sana. Dia berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa,
tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, tidak perlu diragukan lagi bahwa Yesus akan melakukan hal yang serupa dan berkata dengan kata-kata yang sama seperti yang dikatakan dalam Maliaki 3 ayat 1 itu. Dengan mendadak Tuhan yang engkau cari itu masuk ke baitnya, yaitu pada kedatangannya yang kedua kali. Hal kedua, Perjanjian Baru juga menjelaskan bahwa Yesus akan datang kembali. Perjanjian Baru juga menjelaskan bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kristus mengajar bahwa ia akan datang kembali. Jika Anda membaca Matius pasal 24, 25, dan Lukas pasal 21, Anda akan melihat hal yang ditekankan di sana. Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangannya. Dalam Yohanes 14, dia berkata, aku akan datang kembali. Janji yang paling awal yang disampaikan oleh para malaikat ketika Yesus naik ke surga ialah bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kedatangan Kristus kali yang kedua diajarkan sepanjang Perjanjian Baru. Mari kita baca Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang penuh tidak akan datang kepada orang Kristen sebelum kedatangan Kristus pada kali kedua. Mari kita baca dan simak baik-baik ayat-ayat berikut. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, dan 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyerahkan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudara, ada banyak bagian lain di dalam Alkitab tentang kedatangan Kristus yang kedua di dalam Perjanjian Baru. Tetapi kita akan menutup firman saat ini dengan melihat dua ayat penutup. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 20 dan Lukas 12 ayat 40. Wahyu 22 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Lukas 12 ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi kesimpulannya saudara, jika Anda belum bertobat, Anda tidak siap menyambut kedatangannya. Anda harus bertobat, atau Anda tidak akan siap untuk bertemu dengan Kristus pada kedatangannya.
Bertobatlah dan tinggalkanlah dosa-dosamu, dan datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Engkau akan menjadi siap untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh lagi sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, biarlah kami semakin mengasihi-Mu lebih sungguh lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami kembali menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan bersama-Mu. Kami akan tampil senantiasa sebagai pemenang-pemenang sejati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Engkau semakin memberkati bangsa kami, sehingga kami percaya krisis kesehatan dan ekonomi akan segera bisa diatasi. Terima kasih Tuhan, dengan pertolongan-Mu kami boleh merasakan kesejahteraan di negeri tercinta Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.